Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali lagi dalam kajian fikih muamalah. Insyaallah kita melanjutkan kajian fikih muamalah masih di bab yang kedua ya, mengenal akad. Kemudian kita kemarin sudah menjelaskan makna akad. Nah, kita tertunda di macam-macam akad ya. Kita baru yang pertama saja. Sudah ya. Kemarin baru sampai di macam akad yang pertama apabila dilihat dari pengaruh konsekuensinya, yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah. Nah, sekarang kita berlanjut ke bentuk atau macam akad yang kedua bila dilihat dari bentuknya. Ini ada 5 macam. Yang pertama ada akad komersial. Akad komersil contohnya adalah jual beli atau sewa menyewa ya. Nah, ini akad komersil. Kita sudah bisa memahami akad komersil ini dari istilahnya, berarti dia menguntungkan, baik menguntungkan penjual maupun menguntungkan si pembeli, atau menguntungkan penyewa dan juga menguntungkan yang memiliki barang sewaan. Nah, akan tapi memang untuk akad yang pertama ini perlu diperhatikan prinsip saling ridho. Tidak boleh ada yang terpaksa atau dipaksa. Ya, baik itu penjual maupun pembelinya itu harus sama-sama saling ridho ya. Yang kedua akad sosial. Contohnya hibah, sedekah, wakaf. Dan tentunya ini sebenarnya kalau dilihat dari keuntungan mungkin secara duniawi gitulah. Mungkin keuntungannya buat yang diberi hibah, diberi sedekah gitu ya. Tapi tentunya bagi yang memberi sebenarnya juga punya keuntungan ya. Jadi ini akad sosial, akad tabaruat. Kemudian yang ketiga adalah akad infak atau akad membantu dengan hak guna. Contohnya utang piutang dan pinjam meminjam. Nah, ini biasanya yang sering disalahgunakan di masyarakat kita karena begini, akad yang ketiga ini dasarnya adalah membantu. Saya memiliki barang, saya memiliki harta, dia nggak punya, ya udah saya pinjemin, tapi nanti balikin ya. Itu utang piutang lah gitu ya. Ini saya kasih pinjam kamu 10 juta, nanti balikin lagi 10 juta. Nah, ini sebenarnya dasarnya adalah membantu. Tapi ternyata kenyataan di masyarakat malah akad yang ketiga ini seperti utang piutang disalahgunakan dengan cara mereka mengambil keuntungan. Kok bisa mengambil keuntungan? Iya, 10 juta ini ya saya utangin ya, nanti bayarnya 11 juta misalnya. Kenapa bayarnya 11 juta? Karena uang saya kan jadi nggak saya putar gitu ya. Harusnya saya bisa investasikan misalnya gitu 10 juta di tempat yang lain, itu dapat keuntungan sejuta, nah di kamu nggak dapat keuntungan secara dunia kan gitu. Nah ini yang nggak boleh. Atau misalnya utangnya dicicil gitu ya setiap bulannya, tapi kalau terlambat misalnya ada penambahan, nah itu nggak boleh. Nah ini biasanya yang menjadi penyakit di masyarakat kita. Akad yang ketiga ini tadi ingat, ini prinsipnya adalah membantu. Tapi ketika malah menguntungkan salah satu pihak, keuntungan dalam arti tadi utangnya jadi bertambah gitu, padahal 10 juta. Ternyata harus kembalikan 11 juta. Dan ini banyak ya di masyarakat kita. Alhamdulillahnya sudah banyak yang menyadari ini. Gitu. Kemudian akad yang keempat adalah akad taufikot ya, atau jaminan kepercayaan. Ini contohnya rohan itu gadai. Kafalah domanah mirip-mirip dengan rohan ya. Intinya jaminan kepercayaan. Saya mau minjemin kamu hutang, tapi ini hutangnya kan besar. Apa jaminannya dong? Ya, karena saya khawatir kamu nanti kabur gitu ya. Itu boleh rohan. Atau kalau dalam jual beli online di marketplace itu ada yang namanya sistem rekening bersama. Saya beli di marketplace di toko A, saya transfer. Nah, uangnya itu yang sudah saya transfer itu nggak langsung ke rekening penjual, tapi ditahan dulu oleh marketplace di rekening bersama. Itu juga sebenarnya adalah jaminan kepercayaan berupa rohan ya, gadai gitu ya. Kalau misalnya barang itu udah sampai dan benar isinya, saya nggak usah komplain, saya katakan iya udah saya terima. Nah itu uangnya baru masuk ke si penjual. Itu dalam bentuk sekarang tuh ya. Yang terakhir adalah akad kerjasama, ya, syirkah lah gitu ya. Tapi memang kalau yang ini perlu dipahami bahwa harus ada bagi hasil, maka ada juga bagi rugi. Jangan hanya mau untung saja. Kalau ketika rugi itu bukan bagian dari saya gitu, nggak bisa. Ada kerjasama itu harus bagi rugi dan bagi untung.
Itu dilihat dari bentuknya ya. Yang terakhir dilihat dari keterikatannya. Ada dua, akad itu ya dibagi menjadi dua. Kalau lihat keterikatannya, yang pertama adalah akad lazim atau mengikat kedua belah pihak. Nggak bisa salah satu pihak itu membatalkan. Contoh misalnya akad jual beli. Kalau sudah dibeli, misalnya sudah deal, sudah selesai nih transaksi, maka si penjual atau si pembeli nggak bisa membatalkan secara sepihak, kecuali kedua belah pihak ridho. Makanya tidak salah ya apabila ada toko yang di struknya itu barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan atau tukar. Nah itu sudah betul karena memang akadnya akad lazim. Atau misalnya saya sewa gedung setahun, saya sudah bayar full 1 tahun. Ternyata karena suatu hal saya cuma 8 bulan aja. 4 bulannya gimana dong? Uangnya gitu ya dikembali lagi nggak? Ya sebenarnya tidak, karena itu akad lazim ya. Mengikat kedua belah pihak. Kecuali ada inilah saling ridho ya untuk misalnya tadi ya udah saya batalin, oke, batal nggak apa-apa ya, oke gitu ya. Nanti insya Allah kita akan bahas lagi nanti di hak khiyar. Terakhir adalah akad jaiz. Akad jaiz itu nggak mengikat, bisa jadi nggak mengikat salah satu pihak atau tidak mengikat kedua belah pihak. Contohnya misalnya yang tidak mengikat kedua belah pihak adalah akad syirkah, kerjasama. Ya boleh yang udah saya nggak kerjasama lagi gitu, itu boleh ya. Lalu misalnya akad yang mengikat salah satu pihak itu misalnya akad rohan, akad gadai gitu ya. Saya gadaikan gitu ya. Saya orang yang mau menggadaikan barang saya gitu. Bagi saya itu lazim. Bagi si penerima itu jaiz. Si penerima gadai boleh nggak usah. Saya sampaikan aja barang gadainya itu boleh, itu akad jaiz ya. Nah, ini pembahasan tentang macam-macam akad penting buat kita mengetahui karena ada akad yang memang dari sini kita tahu konsekuensinya. Apakah itu berpindah kepemilikan, apakah itu nggak berpindah kepemilikan ya. Kalau yang berpindah kepemilikan contohnya akad jual beli, si pembeli memiliki barang tersebut, si penjual memiliki hartanya yang diberikan oleh si pembeli gitu ya. Ini penting banget buat kita pahami tentang macam-macam akad. Jadi meskipun hanya sekilas seperti ini, tapi ini sangat penting. Jadi jangan berpuas diri, silakan terus belajar tentang macam-macam akad. Terima kasih banyak atas atensinya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.